Shalom dan salam damai kepada rekan-rekan di luar sana. Hari ini saya ingin memperkongsikan tentang kisah panggilan hidup saya. Nama saya Peter Chung dan saya berasal daripada Kampung Baru Tuaran di bawah paroki Saint John Tuaran. Saya membuat kerja pastoral saya di Sacred Heart Cathedral dan saya lahir di sebuah keluarga yang besar, yaitu 11 orang adik-beradik, dan saya adalah anak yang kelima. Jadi bagaimana saya terpanggil untuk mau menjadi padri keuskupan? Seperti belia-belia yang lain juga, saya juga mempunyai cita-cita yang seperti mau membina keluarga, ada kerja yang bagus, ada segala-galanya yang bagus. Tetapi dalam perjalanan saya, cara Tuhan memanggil itu adalah sungguh luar biasa lah. Saya sebenarnya dipermandikan melalui IKD, yaitu Inisiasi Kristen Dewasa. Dan saya mulai tertarik dengan kehidupan padri itu bila saya mengikuti kelas katekumen. Dan saya melihat padri itu seorang yang kepribadian padri itu, dan juga kerja-kerja pastoral yang mereka lakukan di paroki atau di eustasi. Dan ini sangat-sangat menarik saya untuk mau mendalami tentang cara kehidupan mereka. Jadi selepas saja saya dipermandikan, saya tanpa ragu-ragu terus terlibat penuh dalam banyak aktiviti gereja, aktiviti kerohanian gereja. Dan salah satu aktiviti itu adalah menjadi putra altar atau altar boys. Dan di sini saya suka mengikut setiap padri, siapa-siapa juga padri itu, untuk pergi keluar stasi daripada paroki untuk lawatan pastoral ataupun memberi misa kudus. Jadi dari situ minat saya untuk mau mendalami kehidupan padri itu semakin mendalam. Dan dipendekkan cerita, selepas saja saya menghabiskan pembelajaran SPM saya dengan tidak ragu-ragu terus mengikuti seminar panggilan di Pusat Retreat Bondo Tuhan. Dan pada masa itu saya masih terlalu muda baru habis SPM dan tidak mempunyai pengalaman bekerja. Jadi saya dinasihatkan untuk mencari pengalaman di luar, yaitu bekerja dahulu. Selepas saja seminar panggilan itu, saya tidak berputus asa. Walaupun saya tidak diterima pada tahun itu, saya masih terlibat dengan banyak aktiviti gereja. Pada masa yang sama, saya meneruskan pengajian saya di matrikulasi dan seterusnya di university, sehingga saya menghabiskan bidang geologi. Dan saya amat diberkati sebab setelah selesai saja habis pengajian ijazah saya terus ditawarkan untuk bekerja sebagai pegawai kaji bumi di Jabatan Mineral dan Geoscience. Sepanjang pembelajaran saya sejak dari SPM, sehinggalah saya mulai berpercaya bisikan Tuhan itu tidak pernah hilang daripada hidup saya. Bisikan Tuhan itu sentiasa ada. Dia sentiasa berbisik saya untuk terus dekat sama Dia. Jadi dalam tempo 10 tahun saya bekerja, tempo itu adalah sebenarnya tempo yang panjang untuk saya membuat keputusan. Sebab panggilan Tuhan itu unik, dan Tuhan itu memanggil bukan karena umur atau saya punya latar belakang, tapi Dia memanggil saya bila-bila masa Dia mau. Dan selepas 10 tahun bekerja, barulah saya mengatakan ya kepada panggilan itu. Dan selepas 10 tahun itu selepas 10 tahun bekerja di bidang kerajaan, saya mengatakannya kepada panggilan dan mulai memasuki seminari pada tahun 2014. Bila saya renung kembali, apa kecabaran-cabaran yang saya hadapi sebelum saya memasuki seminari dan semasa saya berada di seminari sehingga sekarang. Jadi apa yang saya dapat katakan di sini adalah, bagi saya cabaran yang utama sebelum memasuki seminari itu adalah dalam hal membuat keputusan ya atau tidak. Bila Tuhan memanggil, Dia
menunggu respon daripada saya untuk mengatakan iya atau tidak. Dan jika saya katakan iya, arti saya akan meninggalkan segala kehidupan lama saya, kerjaya saya, apa yang saya miliki, saya akan tinggalkan untuk mengikuti dia. Dan untuk membuat keputusan seperti ini adalah sesuatu yang sukar. Jadi bila saja saya mengatakan iya, berarti Tuhan membuka jalan itu untuk membantu saya dan berjalan bersama dengan saya. Selepas saja masuk seminari itu, cabaran itu bukan terhenti di situ saja. Dia secara berterusan, dan dia seperti juga dengan kehidupan yang lain, di mana saja kita berada, cabaran itu sentiasa ada. Begitu juga dengan saya. Dan berada di seminari itu sememangnya ada banyak cabaran, sebab kami dibentuk dari 4 sudut. Satu, community, kehidupan berkomuniti. Selepas itu akademik, lepas akademik, rohani, dan juga pastoral. Dari empat sudut ini biasanya dinilai dan mestilah berada di dalam keadaan yang seimbang. Pembentukan yang lama di seminari ini sememangnya banyak cabaran dia, supaya setiap aspek pembentukan itu dapat diseimbangkan. Tetapi sehingga hari ini saya gembira berada di seminari, dan apa juga yang diberikan kepada saya dalam proses pembentukan itu, walaupun dia menyakitkan, tetapi dia sebenarnya mematangkan saya dan membantu saya untuk lebih mencintai Tuhan dan juga sesama. Itu adalah sedikit tentang saya punya kisah panggilan hidup. Dan bagi anak-anak muda yang di luar sana, belia-belia, jadi jika Anda mempunyai terasa Tuhan memanggil Anda untuk memasuki ke arah kepaderian, cobalah memberikan sedikit respon kepada panggilan itu. Mana tahu itu adalah panggilan Anda. Kalau itu bukan panggilan Anda pun, mungkin Tuhan mau memanggil Anda untuk satu panggilan yang lain yang Tuhan inginkan. Itu saja saya rasa saya punya kisah panggilan hidup. Terima kasih.